Bank BRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita sudah sampai pada segmen terakhir, yaitu akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraish Shihab. Silakan Pak, kita kesimpulannya. Baik. Mari kita lihat yang pertama. Allah Maha Kaya. Dalam arti Dia tidak punya kebutuhan kepada apa dan siapapun. Allah Maha Kaya. Tidak dalam zatnya, tidak pula dalam sifatnya. Bahkan Dia Maha Suci dari segala macam hubungan ketergantungan. Untuk wujudnya, Dia tidak butuh kepada siapa yang mewujudkannya. Setelah wujud, Dia pun tidak butuh kepada apa yang mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, anak dibutuhkan oleh manusia untuk melanjutkan namanya, bahkan untuk membantunya. Paling tidak di kala tuanya. Itu anak begitu. Anak juga itu apa ya? Kita ingin nama kita langgeng. Karena itu anak membawa nama ayahnya. Ya, keturunannya. Itu kesempurnaan manusia antara lain dengan kepemilikan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu, termasuk tidak membutuhkan anak. 3. Kehidupan dunia dan kenikmatannya adalah sesuatu yang cepat berakhir, dan pada akhirnya semua pasti mati untuk menghadap Allah. Jangan mengada-ngada terhadap Allah, termasuk jangan ketika melakukan dosa dan berkata bahwa itu dibolehkan Allah. Karena jika demikian pelanggaran menjadi berganda. Sekali ketika melakukannya, dikali kedua ketika menyatakan bahwa itu dibolehkannya. Jangan mengada-ngada pada Tuhan. Ada orang mengada-ngada, oh ini halal ini. Baru dia makan. Itu dia salah 2 kali. Sekali karena dia berkata halal, dan kali kedua karena dia makan yang haram. Jadi jangan mengada. Itu kita dapat. Kisah yang dipaparkan Al-Quran merupakan pelajaran yang berharga sekaligus hiburan bagi penganjur kebaikan saat mengalami gangguan dan pelecehan dari sasaran dakwahnya. Kisahnya Nabi Nuh ini dilecehkan, tapi tabah, sabar 950 tahun. Itu dikisahkan pada kita untuk ini pelajaran loh supaya sabar. Seorang nabi, demikian juga penganjur kebaikan yang tangguh, tidak akan menyerah dengan situasi seburuk apapun, tetapi terus berjuang sambil mengandalkan keimanan kepada Allah. Itu penganjur kebaikan begitu. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Ini karena setelah menguraikan kisah beliau, baru dinyatakan bahwa setelah beliau diutus lagi rasul-rasul. Jadi Adam itu bukan rasul. Adam itu nabi. Nuh itu rasul. Nabi itu yang mendapat informasi dari Tuhan untuk dirinya. Itu terbatas. Rasul itu yang mendapat informasi untuk dia sampaikan pada umat. Dia punya tugas, itu rasul. Nuh rasul pertama. Waktu Adam belum banyak orang. Ya kan? Itu. Siapa yang bertekad memilih kekufuran akan dibiarkan Allah, bahkan akan ditutup hatinya sehingga dia tidak akan mengalami perubahan mental sampai akhir hayatnya. Karena itu kita katakan buka hati supaya terbuka. Kalau tertutup, bahkan tertutup itu bukan hanya tertutup hati, Anda tutup pikiran Anda, akal Anda. Anda tertutup tinggal sendiri di rumah, tidak mau bergaul dengan orang, Anda tidak akan maju. Jangan tertutup, terbukalah. Buka hati, buka pikiran, buka jendela. Buka jendela rumah, biar udara masuk. Kalau tidak, pengap. Ya, ini kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa ambil dari apa yang kita. Baik, insya Allah besok kita akan melanjutkan ayat kita. Ada kisah Nabi Musa juga ya Pak, kalau nggak salah ya. Besok kita akan berbicara tentang Nabi Musa dan perjuangan beliau yang mirip atau yang serupa dengan perjuangan bangsa kita.
Berakhir sudah, terima kasih sudah sama-sama di sini menemani saya. Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya Tante ya. Nggak sakit kok. Nggak sakit ya, cuma batuk kayak dikit ya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan tidak butuh anak karena Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Tunggal, dan Tuhan tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Sampai jumpa lagi besok di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum.